Shalom Aleichem Bisem Yeshua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih, True God Jesus Christ. Bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Sebelum memulai, saya akan mengulang lagi, cek saja ya. Bapa yang tidak pernah jadi Allah, Bapa yang tidak pernah disembah sebagai Allah, ya, dari sejak purbakala sampai kapanpun, ternyata oleh gereja Tritunggal di luar sana justru ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah sebelum segala abad sampai sekarang sampai selamanya, malah direndahkan, dihina-dinakan, dihujat-hujat. Cuman diposisikan sebagai putra dan sebagai anak dan tidak pernah ya sebagai Allah. Cek saja. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus keberagaman wajib disyukuri. Bapak Ibu Saudara, saya dapat pertanyaan, disuruh komen ya. Pertanyaan dari saudara-saudaraku umat muslim begini. Kasus MKC ke MI ya malah tambah berat ya. Kasus MKC dibawa ke MI itu Mahkamah Internasional ya, malah tambah berat. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya coba mengikuti dari MKC di persidangan ya, berita-berita tentang MKC, satu hal yang tidak pernah dilakukan MKC adalah dia menyesal dan mengakui salah. Dia tidak pernah lakukan itu ya. Maka para jaksa itu sangat gregetan gitu. Sangat gregetan, bahkan dalam pledoi itu artinya pembelaan, MKC sampai nangis-nangis, tetapi tidak pernah muncul kata-kata penyesalan. Saya menyesal bahwa saya sudah begini-begini, tidak ada ya. Lalu oleh tim kuasa hukumnya yang saya mengatakan bahwa dibackingin oleh dalang-dalangnya ini, diongkosin ya untuk dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Bagaimana komentar Pak HTD? Malah tambah berat Pak hukumanmu. MKC, kamu kan dituntut 10 tahun penjara. Bisa-bisa kalau kamu bawa ke Mahkamah Internasional bisa jadi 20 tahun penjara loh. Catat baik-baik nih, HTD ngomong. Ya, minimal 15 kamu. Mengapa ya? MKC, jelas kamu itu melakukan kesalahan sangat besar. Ngobok-obok, menjelek-jelekan umat Islam, memakai kitabnya umat Islam. Ini kesalahan paling besar. Ya, kamu menjelek-jelekan umat Islam, memakai kitabnya umat Islam. Ya, padahal di tempat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di umat Islam ada banyak ulama, ada banyak ustadz, ada banyak guru, ada banyak buya. Pemahaman mereka tentang ayat-ayat yang kamu sebut nggak kayak gitu. Artinya apa? MKC, kamu itu cuman menafsir kitabnya umat Islam. Kamu dulu juga ustadz bukan, buya juga bukan, ulama juga bukan. Kok kamu menafsir-nafsir ya umat, keyakinan lama kamu berdasar kitab mereka. Saya bilang di tayangan sebelumnya kan, karena kamu tidak paham Alkitab toh ya. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi contoh ya, bagaimana seandainya hal yang sama ditanyakan ke HTD dengan ke MKC. Kita ingat ya, bingkainya adalah apa? Kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi. Suatu saat saya pernah ditanya begini ya, Pak Pendeta HTD, apa pendapat Pak Pendeta HTD tentang Nabi kami? Yang nanya Ustadz loh.
Apa pendapat pendeta HTD tentang nabi kami? Kalau pertanyaan ini ditanyakan ke MKC, apa jawabnya? Dia akan comot-comot itu, akan comot-comot ayat-ayat kitabnya orang muslim itu, dijelek-jelekin, nabi kamu itu, pokoknya hal-hal yang negatif. Beda dengan HTD ditanya hal yang sama, Pak HTD, menurut Pak HTD bagaimana pandangan tentang nabi kami? Saya jawab, Pak Ustadz, saya jawab hanya pakai ayat Alkitab ya. Efesus 4 ayat 11. Yesuslah yang memilih baik nabi, rasul, pemberita Injil, pengajar, gembala. Jadi semua nabi mutlak harus dipilih Yesus. Bahkan nabi pertama Alkitab Abraham juga dipilih Yesus. Yang milih Musa juga Yesus. Waktu itu Yesus masih memakai nama sebutan Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Terbukti bahwa Yahweh itu punya kitab. Yang punya kitab siapa? Yesus. Terbukti Yahweh ini Alfa Omega, yang terdahulu terkemudian siapa? Yesus. Jadi Yesuslah yang memilih nabi mulai dari Adam sampai nanti Maleaki. Jadi semua nabi mutlak harus dipilih oleh Yesus. Begitu Pak Ustadz. Pak Ustadznya apa? Diam. Ya, itu saya menjelaskan memakai Alkitab. Oh baik Pak HTD, saya sudah nangkep katanya. Ya, saya hanya menjelaskan pakai ayat Alkitab, tidak perlu menjelek-jelekan. Mereka sudah tahu. Oh, ya itu ayat Alkitab. Pak HTD kan orang Kristen, meyakini Alkitab ya, firman Tuhan. Betul. Tertulis begitu. Betul. Disampaikan ke kami, betul. Kami nangkep Pak, ya sudah, selesai. Tapi kalau ini disampaikan ke MKC, jawabnya luar biasa, yang ujung-ujungnya menjelek-jelekan umat muslim. Itu baru satu pertanyaan. Nah kemarin ya MKC ini kan mengambil, ya pokoknya begitulah, dari kitabnya orang muslim dijelek-jelekin luar biasa. Lalu para buya, para ustadz, para ulama, para ahli-ahli kitab di keyakinan Islam mengatakan MKC itu tafsir doang. Tafsir itu ya. Lah iya dong ya, kita yang bukan orang muslim tidak boleh comot-comot, ngobok-obok kitabnya orang muslim lalu ditafsir-tafsir, lalu bilang kamu itu nggak bener, kamu itu bla 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 bla. Ya nggak boleh. Ya, sekarang kasus MKC katanya mau dibawa ke Mahkamah Internasional. Siapa yang membiayai, Pak? Ya, sponsornya yang saya bilang dalangnya. Makanya dalangnya ini kan masih nggak tersentuh ya. Ya, MKC ini siapa sih? Anak kemarin sore tidak ngerti apa-apa. Sama saja dengan Murtadin yang sekarang lagi banyak dibicarakan, namanya Sop Katul. Kan mestinya sop itu sop buntut, ini Sop Katul yang difasilitasi oleh manuk berbulu. Sop Katul difasilitasi oleh manuk berbulu. Ya. Kasihan ya, nanti dia dari korban dari para dalang-dalang itu ya. Ya, Sop Katul ini juga jelek-jelekin kurang lebih ya sama dengan MKC. Jadi tanggapan saya atas kasus MKC dibawa ke MI, saya berani mengatakan pasti hakim akan menghukum lebih berat. Ya, mestinya MKC kamu itu menyatakan bahwa saya mohon maaf, saya sudah salah, selama ini kami menafsir-nafsir. Harus mengakui seperti itu. Wong nyatanya begitu kok. Dan MKC itu ternyata bukan orang Kristen ya. Orang Kristen itu harus penyembah Yesus. Kalau nyembah Bapa itu bukan orang Kristen, karena Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Ya, dan tidak ada di Alkitab Allah kok 3 biji. Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah belum final. MKC tak kasih tahu ya, mestinya di keyakinanmu Nasrani mestinya ada lomba Bapak
babak final cari Allah. Masuk Allah 3 biji. Ya. Ya, 3 pribadi yang berbeda tetapi satu, Pak, itu kan sama saja dengan 3 istri satu rumah. Jadi Allahmu itu MKC, 3 pribadi tapi satu itu sama saja 3 istri dalam satu rumah. Atau satu ikat bayam isi 3. Atau satu mobil hanya boleh isi 3, 3 in 1. Yang paling pas Tritunggal itu istri 3 dalam satu rumah, itu paling pas itu. Dulu kan Tritunggal selalu memakai istilah air itu bisa es, bisa uap, bisa air cair. Matahari itu bisa terang, bisa panas, bisa juga energi untuk tumbuhan. Itu zaman dulu gitu. Ya, Tritunggal zaman dulu yang paling pas Tritunggal itu menjelasin Tritunggal itu 3 pribadi dalam satu, yang paling pas adalah 3 istri dalam satu rumah. Ya, jadi clear. Dengan dibawanya kasus MKC ke Mahkamah Internasional, saya berani pastikan hukumannya diperberat. Ya Bapak Ibu Saudara, kita ini Indonesia, kita ini Pancasila, ya toleransi lah ya. Kalau toh mau jawab pertanyaan dari saudara-saudara umat Muslim, jawablah pakai Alkitab, titik. Nanti dia akan ngerti sendiri, dia, ya. Ya, begitu yang saya lakukan ya. Ya dibuktikan umat Muslim nggak ada yang berani nanya lagi sama saya. Wah, hati-hati sama HTD. Nanya sama HTD nggak pernah jelek-jelekin loh. Hanya pakai Alkitab tapi kita jadi jelek, nancepnya ke kita. HTD menjelaskan pakai Alkitab tapi yang kena sasaran malah kita. Lah iya. Begitu cara saya jawab. Karena apa? Saya paham Alkitab, very clear. Istilah very clear ini terkenal di lingkungan orang-orang Muslim, yaitu sahabat-sahabat orang Muslim. Wah, ini Pak HTD very clear, ya. Ya, saya diledekin kayak begitu. Ini Bapak very clear ini. Harus paham Alkitab dulu ya. Nanti rohnya beda. Rohnya itu akan roh Yesus, akan mengasihi ke saudara-saudara umat Muslim mengasihi, tapi intern Kristen ya toh, harus meluruskan. Makanya saya ini dalam tanda petik galak ke intern sendiri. Saya galak dengan Tritunggal, saya galak dengan Protestan, saya galak dengan Katolik. Ya toh, Katolik itu Yesusnya ya sama, Yesus yang di Alkitab, Marianya juga sama, Protestan juga sama. Ya, Yesusnya sama, Marianya sama, disalibnya sama. Lah kok ada demi nama Bapa lah? Pakai mana? Alkitab nggak ada. Nyembah Bapa, Anak, Roh Kudus mana? Di Alkitab nggak ada. Allah Tritunggal nggak ada. Ya, kenapa saya boleh dibilang tanda petik ya, keras kepada intern Kristen, kepada Katolik, karena saya meluruskan. Ya mohon maaf, Anda para pendeta, para romo tidak paham Alkitab. Yang kamu mengerti teologi. Teologi itu tafsirnya Alkitab ya, sorry. Doktor kamu itu di tempat kami TK. Ya, makanya pendeta romo nggak ada yang berani juga debat dengan kami ya tuh. Karena dalam hanya 5 menit ya saya langsung jungkir balikin. Tak bikin jungkir balik itu romo sama pendeta, mau tanya apa saja tak jabanin. Itu ya. Ya, jadi kita memang prihatin ini para lawyer, pengacaranya MKC yang disponsori oleh dalangnya, dibiayai oleh dalangnya, pergi ke luar negeri, lalu di sana mau mengadu ke Mahkamah Internasional. Kita sangat sayangkan MKC tidak pernah merasa menyesal, tidak menunjukkan rasa penyesalan, dan tidak menunjukkan minta maaf, dan tidak menunjukkan mengakui. Dari kemarin malah jaksanya bilang ini MKC ini dari kemarin ini ya bohong terus ya toh, nggak pernah merasa menyesal. Lalu dibawa ke Mahkamah Internasional. Dugaan saya, hakim, bapak hakim, ibu hakim akan memperberat hukuman MKC. Ya, lihat saja nanti ya.
baik kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Saya akan mengingatkan tentang cek saja ya. Bapa yang tidak pernah jadi Allah, Bapa yang tidak pernah disembah sebagai Allah sejak zaman purbakala sampai kapanpun, justru oleh gereja-gereja Tritunggal di luar sana ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah dari sejak zaman purbakala sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya, justru Yesus Kristus ini direndahkan, dihina-dinakan, ya, cuman diposisikan sebagai putra, sebagai anak, ya, dan tidak pernah diakui sebagai satu-satunya Allah oleh di luar sana. Cek saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. True God Jesus Christ bless you all. Salam alaihim bisem Yeshua Mashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus Almasih. Yesus jidu deminggi ansin. Haleluya, amin.